Kita dari Monsoon Sim Indonesia, perkenalkan, nama saya Andre Jatmiko, saya adalah perwakilan dari Monsoon Sim Indonesia. Saya juga akan memperkenalkan dua pembicara kita, CEO Monsoon Sim Indonesia, yaitu Bapak Abdi Taminsyah. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya langsung aja ya. Nah, tentunya saya akan bicarakan tentang Monsoon Sim platform pagi ini. Topik utama kita ini adalah suatu experiential learning platform ya. Apa itu? Mari kita mulai lihat ya. Saya akan mulai dengan desain prinsipal kita ya. Kenapa kita desain Monsoon Sim ini dan latar belakangnya gimana dan arsitekturnya kenapa bisa membantu suatu kampus Anda untuk dalam hal education ya, yaitu pedagogical system ya. Untuk kampus Anda. Jadi gini, bisnis proses itu kan kompleks ya. Kita nggak bicara tentang accounting saja, tetapi baik industri maupun ERP, maupun manajemen, maupun marketing, sales, dan sebagainya. Prosesnya itu kompleks, sehingga waktu kita ngajar, kadang-kadang kita kalau pakai teori terlalu banyak, takutnya murid-murid itu jadi bingung gitu loh. Karena kita nggak bisa bicara sesuatu itu dalam satu bentuk yang silo. Itu mesti integrated, karena prosesnya itu mencakup seluruh departemen ya. Makanya untuk mengajar ini kadang-kadang nggak gampang ya. Coba kita lihat kenapa. Ya, pertama kalau kita lihat ya, bisnis proses itu boleh katakan terdiri dari banyak departemen ya. Sekali lagi, suatu bisnis itu pasti ada hubungan dengan keuangan ya. Pasti ada hubungan dengan pembelian, pasti ada berhubungan dengan penjualan, marketing, planning, e-commerce, ya. Terus kadang ada warehouse, logistik, supply chain, terus wholesale, ya B2B, B2C, ini B2C, B2B. Kemudian ada produksi, kemudian ada planning, kemudian ada maintenance, kemudian ada service, ya kita jual jasa, kemudian pasti ada sumber daya manusia, masalah sumber daya manusia. Nah, bisnis course apapun yang Anda ngajar, pasti tidak lain dari suatu proses yang mengintegrasikan semua departemen ini. Ya, at least majority of the department akan terpengaruh. Ya, makanya kita kalau belajar sesuatu, kita pengennya ini adalah dalam bentuk yang seperti ini yang kita sarankan. Pertama, kami digitaliskan seluruh konsep-konsep bisnis itu. Kita digitaliskan, jadi kita bikin suatu micro konsep. Ini namanya micro konsep kita. Jadi contohnya adalah misalnya kalau kita bicara accounting, ya itu cash on hand, ya operating expense, equity, current ratio, itu adalah micro konsep yang kita mesti ngajar ke murid-murid, ya. Jadi kita digitaliskan, kita jadikan suatu micro konsep. Nah, jadi itu untuk accounting. Nah, untuk pembelian, procurement, kita juga ada micro konsepnya. Contohnya lead time lah, discount lah, payment terms lah, credit rating lah, credit limit, dan sebagainya ya. Dan lain-lain. Jadi setiap departemen itu ada micro konsepnya, kita semua digitaliskan. Nah, kalau kita mau lihat micro konsep apa yang telah kita digitaliskan di Monsoon Sim, nah ini dia. Ini adalah suatu daftar, tentunya banyak sekali. Coba kita lihat sedikit aja ya, kita coba ngintip sedikit. Nah, ini coba kita lebih dekat lagi, kita melihat micro konsep itu seperti apa. Contohnya, nah di accounting kita ada bicara price elasticity lah, initial balance lah, P&L lah, balance sheet lah, overdraft lah, forex lah, cost of goods lah, dan sebagainya. Untuk retailing kita ada bicara cash flow, market demand, price effect, price elasticity, dan sebagainya. Jadi itu adalah micro konsep yang kita telah digitaliskan ke dalam platform ini ya. Nah, contohnya lagi, dari logistik kita ada capacity lah, kita ada cost lah, perhitungan shipping lah, auto scheduling dan sebagainya. Ya, apalagi dengan relationship antara satu departemen dengan yang lain ya. Contohnya dari logistik, dari warehouse ke finance apa, dari retail ke logistik apa ya, dari logistik ke procurement itu apa, hubungannya. Itu penting sekali untuk murid-murid. Jadi mereka itu belajar bukan di silo lagi, tetapi mereka belajar keseluruhan ya suatu proses. Baik. Nah, itu adalah micro konsep yang kita telah digitaliskan ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Sekali lagi, ini adalah micro konsep yang kita tadi digitaliskan di sini ya. Nah, kemudian cara kita memberikan pelajaran ini adalah kita kasih murid-murid itu belajar step by step, horizontally, mulai dari kiri ke kanan, ya, yaitu
dalam bentuk fun, exciting game untuk semua level. Ya, contohnya untuk beginners, ya mereka itu cuma belajar kulit-kulitnya. Contohnya apa isu finance lah, profit lah, procurement itu. Tetapi bagaimanapun murid itu akan terekspos ya konsep secara keseluruhan. Ya, jadi kita itu ngajar beda dengan tradisional. Tradisional itu satu, misalnya finance ya udah kita bicara finance saja. Tapi kalau Monsoon Sim enggak. Finance pun dia itu selalu berhubungan dengan yang lain itu apa. Procurement itu juga berhubungan dengan yang lain itu apa. Supply chain juga begitu. Ya. Jadi kita nggak bisa baca supply chain aja tanpa finance dan sebagainya. Kita selalu ada itu. Jadi selalu suatu proses left to right horizontal learning. Ya, nah ini untuk beginners ya, misalnya untuk SMA ya, untuk SMP itu bisa. Nah kemudian nanti kalau untuk misalnya untuk kuliah ya murid-murid itu mereka bisa masuk ke yang lebih dalam. Ini intermediate gitu. Bisa juga untuk yang advance. Lebih banyak lagi konsepnya. Jadi lebih mendalam. Kalau mereka belajar itu makin belajar, makin main gamenya itu makin mendalam. Konsep yang micro konsep yang tercover itu makin banyak gitu. Micro konsep yang tercover. Ya. Tetapi tetap sekali lagi adalah dalam bentuk horizontal learning, left to right gitu. Nah, ataupun guru-gurunya bisa set. Misalnya, oh hari ini saya mau tekankan ya supply chain tanpa e-commerce. Jadi saya buang e-commerce-nya, terus saya buang maintenance-nya, asset management-nya, ya kita kasih belajar yang ini. Terus di sininya micro konsepnya saya juga buang beberapa. Saya bisa uniquely, saya secara unik, saya bisa secara yang khusus ya, kita bisa configure suatu game yang khusus untuk sebuah kelas ya. Contohnya ini, gitu. Itu adalah salah satu contoh. Nanti mungkin Pak Denny bisa terangkan cara mereka itu ngajar, bagaimana itu ya. Kita coba lagi nanti dengar. Nah, jadi begini. Jadi traditionally ya kita belajar itu, murid-murid belajar itu finance, contohnya seperti gini ya. Human resource seperti gitu. Ya mereka human resource gitu. Logistics begitu. Tapi dengan Monsoon Sim mereka belajar itu secara keseluruhan. Jadi mereka itu belajar, tentunya kita tekankan di finance, tetapi mereka itu tetap terekspos dengan konsep-konsep lainnya, supaya mereka itu bisa ada suatu wawasan yang lebih luas, gitu ya, murid-murid. Dan dalam bentuk tim dan sebagainya. Jadi mereka itu belajar itu dicampur gitu, suatu proses. Ya, itulah Monsoon Sim ya, cara kita desain Monsoon Sim itu. Nah, untuk selanjutnya, saya nanti kembali ke presentasi ini. Sekarang saya masuk ke presentasi secara live ya. Baik. Jadi saya akan masuk secara live itu apa. Jadi saya masuk dari Monsoon. Sini saya sudah ada satu buka. Atau sebelum saya mulai, mungkin saya lihat sedikit. Semuanya oke? Ada yang kurang jelas atau apa? Pak Andre, ada yang bertanya enggak? Oke ya. Belum, Pak. Aman, lanjut, Pak. Belum yang keluar ya? Oke, baik. Saya Ya. lanjut ya. Nah, sekarang saya akan coba kasih live example bagaimana kita belajar pakai Monsoon Sim ya. Anggap saja saya sebagai guru, anggap saja Anda sebagai murid ya hari ini ya. Oke, baik. Jadi saya akan masuk, jadi sebagai guru saya bisa buka kelas nih. Nah, sekarang saya mulai buka kelas. Jadi saya akan buka kelas baru namanya, ya saya kasih suatu nama, misalnya ini ada kelas demo, katakan hari ini ya. Saya pakai server kita, nanti Anda semua nanti ada satu server masing-masing. Misalnya Podomoro ada Podomoro server, Ciputra ada lagi ya, UI ada juga dan sebagainya. Configuration type. Nah, di sini saya boleh pilih configuration apa. Kita mau pakai Australia punya, ya. Saya pakai Australia punya. Ada juga nanti Anda punya, ada Singapura punya konfigurasi, Southeast Asia punya konfigurasi, Eropa punya konfigurasi, ada aja gitu. Jadi tergantung. Nah, dalam hal ini saya pakai Australia punya konfigurasi. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Jadi sekarang saya sudah siap buka kelas saya ya. Setelah saya buka kelas, ini adalah kelas saya ini. Oke, sekarang saya buka, saya jalankan. Nah, gitu. Nah, ini adalah kelas saya pertama ya. Nah, Bapak lihat ya, sini ada departemen yang tadi saya kasih lihat itu, finance, procurement ini. Jadi saya balik lagi ke tadi itu presentasi tadi. Apa namanya? Kita bisa lihat
bentar ya. Ya, yang ini, yaitu yang 13 departemen ini ya. Yang 13 departemen ini. Ya, dari finance, procurement, nah itu adalah ada di sini. Ya, oleh finance, procurement, retail, marketing. Nah, jadi pertama-tama saya akan bentuk tim. Contohnya saya akan bentuk tim. Contohnya hari ini ada 50 murid. Ya sudah saya kasih murid. Nah, pertama saya tanya mereka mau tim apa. Kalau mereka bilang, ini adalah tim, misalnya tim Tiger, oke. Terus kita bisa bikin tim singa, katakan. Oke, tim singa, tim Tiger, ya. Terus tim apa? Tim elang, katakan. Oke, ya udah. Nah, setelah saya bikin timnya ini, maka saya bisa suruh mereka langsung login untuk masuk ke dalam tim ini. Caranya gampang sekali. Mereka hanya ke dalam satu URL, mereka masukkan kode ini. Nah, nanti nama mereka ini udah muncul di sini. Ya, ini mungkin sehari-hari mungkin Pak Denny udah tahu sekali ya. Setiap hari nanti murid-muridnya masuk ke sini. Jadi nanti muncul. Nah, karena hari ini bukan workshop, kebetulan nanti kita ada workshop buat tersedia untuk kalian itu di Agustus ya, di awal Agustus. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas. Nah, sekarang saya akan masukin beberapa virtual learner, yaitu learner yang tidak bisa bertransaksi. Jadi ini learner yang pasif lah ya. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan learner yang aktif. Ini adalah robot. Jadi di dalam sistem kita ini ada 5 robot ya. Ada Anibot, Johnbot, Linbot, Oxybot, sama Paulbot. Nah, jadi saya akan masukin robot ini. Apa bedanya robot dengan yang ini? Yang ini mereka itu nggak bisa transaksi. Yang ini bisa transaksi ya. Lakukan transaksi. Jadi ini tim elang kita lakukan masukkan robot juga. Oke. Baik. Nah, sampai sekarang ini saya ingin summary-kan ya sebelum saya mulai supaya Bapak Ibu jangan lupa apa sih maksud tujuan kita. Sekali lagi, maksud tujuan kita ini adalah kami mau mengajar murid-murid itu melalui sebuah game. Ya, supaya mereka belajar itu ujung ke ujung, supaya mereka itu belajar secara experience. Mereka itu belajar melalui permainan. Mereka itu self-explore dengan sistem kita. Semua konten sudah kita digitaliskan. Ya, tadi saya sudah katakan konten-konten itu kita sudah digitaliskan. Kita itu semua kita umpat ke dalam sistem ini. Nah, murid-murid itu mesti discover konsep itu melalui permainan. Ya. Jadi misalnya, contohnya, sekarang kita mau ngajar accounting, katakan. Bagaimana kita book suatu transaksi. Itu kan kadang-kadang kalau kita pakai PowerPoint atau apa ya, itu kan agak susah ya, terangkan ya, debit, kredit, dan sebagainya. Nah, kalau kita kasih mereka main suatu game, baik mungkin beberapa hari, mungkin 3-4 hari, mereka sudah bisa lihat, oh ternyata mencatat transaksi itu begini gitu loh. Nah jadi sekarang saya mau demokan bagaimana kita merun suatu game. Jadi anggap saja sekarang murid-murid sudah pada login ya ke dalam game ini. Oke, baik. Nah sekarang saya bisa merubah game ini sesuai dengan keinginan saya. Contohnya, game ini ya kita punya lokasinya sebagai berikut. Ada Adelaide, ada Brisbane, ada Hobart, ada Melbourne. Nah, ini adalah real data, real location, real coordinate. Jadi murid-murid itu akan bermain seolah-olah mereka itu melakukan bisnis di tempat-tempat ini gitu. Tentunya mereka mungkin ada challenge, mungkin ada murid yang bilang, aduh saya bisa nggak pakai kota lain selain ini? Tentunya bisa, mari kita robah ya. Jadi di sini kita gampang robah, contohnya lokasi itu, di salah satu lokasinya mungkin mereka nggak suka Adelaide mungkin. Yuk kita ganti Denpasar yuk, oke boleh kita ganti Denpasar. Nah kalau kita ganti Denpasar, berarti, nah ini Denpasar. Jadi kita bisa lihat lagi kemudian di sini, kita sekarang sudah main Denpasar nih. Ya, lokasi pertama adalah Denpasar. Jadi kita secara live kita create skenario-nya di depan murid dan mengajak muridnya itu bantu kita create skenario-nya. Kenapa begitu? Supaya murid-murid itu merasa connected. Jadi murid-murid itu pada awalnya itu mereka terasa, wah, ternyata saya bisa bantu guru saya menciptakan
kondisi market ini, nah gitu saya senang mainnya gitu loh. Karena saya itu sudah ada partisipasi dalam pada awal-awal aja saya sudah digajak bergabung gitu. Sehingga murid itu mereka merasa wah ini hidup sekali nih kelihatannya game ini. Malah kita bisa robah-robah ini gitu. Sebetulnya banyak lagi yang bisa dirubah. Tapi tentunya kita nggak masuk lagi karena banyak yang bisa dirubah. Saya kasih contoh aja. Kita bisa robah cash awal dari 3,5 juta mungkin jadi 4 juta. Kita bisa robah kita punya bunga, kita bisa robah overdraft, kita bisa robah cara depresiasi kita bisa pakai accrual atau cash accounting. Banyak sekali parameter yang kita bisa robah ya sebagai guru. Nah, baik Anda mau robah secara sendiri ataupun mengajak murid coba kita berubah bersama-sama. Ya, enak juga gitu. Kadang-kadang muridnya langsung mereka tertarik gitu karena mereka terasa mereka ini dalam suatu pelajaran yang unik yang bisa mereka ikut berpartisipasi untuk set up skenario-nya. Baik. Nah, sekarang skenario-nya sudah set up, maka saya juga ngajak muridnya. Oke, hari ini kita main game. Oke, coba kita ada suatu retail ya, kita main retail ya. Oke, kita nyalakan retail. Terus kita juga nyalakan pembelian, procurement. Ya, suatu bisnis itu pasti ada departemen pembelian gitu ya. Jadi kita coba memasukkan procurement. Ya sudah, kita mulai dengan simple scenario, yaitu kita ada finance, ada accounting, ya finance dan accounting, kita ada pembelian, departemen procurement, kita juga ada retail. Ya gitu saja, kita bisa mulai jalankan game ini, ya. Nah, anggap saja sekali lagi murid-muridnya sudah masuk ke dalam sini, maka kita bisa jalankan gamenya. Kita initialize-kan game ini, ya. Terus kita jalankan, run. Nah, murid-murid itu, kita sekarang sebelum kita run, coba kita lihat. Murid itu lihatnya apa? Contohnya saya sebagai salah satu murid, katakan dosen. Murid itu layarnya seperti ini. Ini adalah layar murid. Ya, murid itu bisa lihat ini, bahkan kita ada chat room, chat ini maka gurunya terutama di sini, apalagi di pandemi ini, kita bisa langsung chat dengan guru. Jadi murid-muridnya anggap mereka pada di rumah masing-masing ya, kita sudah masuk kelas ini. Jadi kita bilang, ayo kita mulai dalam 10 menit ya, gitu. Nah, nanti murid-murid itu juga ada chatnya, mereka lihat, oh ada 10 menit kita mulai gamenya gitu. Bahkan mereka itu satu murid dengan yang lain itu ada team room. Mereka itu bisa chat antara mereka. Misalnya, halo, siap tempur gitu katakan ya. Mereka nanti temannya itu akan jawab gitu. Jadi ini chat room buat teman, chat room buat seluruhnya. Jadi guru juga gampang komunikasi dengan murid pakai chat room ini ya. Ini ada chat room. Baik. Terus apalagi guru bisa set. Jadi set ini dan sebagainya. Oke, baik. Jadi kita coba jalankan game ini ya. Kita initialize, kita run. Kita tinggal run game ini. Nah, kita juga bisa tentukan kita mau run satu hari mau berapa detik. Contohnya kita run 30 detik per hari ya. Nah, dalam 30 hari ini kita simulasikan satu hari. Jadi murid-murid itu mesti mengoperasikan bisnis mereka, yaitu PT Tiger atau PT Singa atau PT Elang, mereka mesti jalankan bisnis mereka itu baik-baik untuk mencapai target. Ya, target itu apa? Tentunya net profit ya, yang paling simple ya. Jadi mereka mesti dapat uang sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan itu, ya coba kita lihatlah. Mari kita jalankan game ini. Ya, untuk demo saya jalankan 20 detik. Jadi kita jalankan game ini. Nah, dari murid itu sudah mulai jalankan. Ini gamenya sudah mulai. Jadi murid itu tentunya juga akan mulai ini ya jalankan game ini. Mereka mesti sewa tempat contohnya. Jadi mereka itu di sini ya tadi itu misalnya di Denpasar mereka ingin sewa tempat 150 meter contohnya. Mereka mesti approve ya seperti biasa mereka approve. Nah, nanti mereka punya itu tempat sudah ada, mereka bisa lihat, nah ini net profitnya mereka itu lagi rugi nih sekarang. Kenapa rugi? Karena mereka sudah ada ongkos. Setiap hari ada ongkos. Ongkos apa itu? Ongkos rental, ongkos salary dan sebagainya. Jadi murid-murid itu mulai ini ngerti
oh ternyata bisnis itu kita mesti jaga cost ya, kita mesti ini bagaimana kita kalau nggak hati-hati nanti kita bisa rugi gitu ya. Jadi kita lihat Denpasar itu kita punya barang sampai mana, produknya apa, cost-nya apa, dan tentunya hari ini mungkin Anda ini masih kurang ngerti apa-apa ini, tapi nggak apa-apa karena di guru itu sebetulnya dia juga bisa jalankan ada suatu boss ya, mereka bisa turn on the boss. Boss ini bisa bantu mengajar. Jadi guru itu misalnya kalau Anda ini maunya komputer yang ngajar deh ya, Anda bisa jangan nyalakan bos ini. Kalau bos ini nyala, nanti di murid itu mereka itu akan muncul ini virtual assistant ya, virtual assistant-nya itu bisa muncul. Nah ini, jadi muncul assistant ini bisa kasih tahu mereka punya masalah di mana. Contohnya Anda punya tempat ini 150 meter ini underutilized gitu loh. Nah, kamu mesti stock up. Jadi mereka bisa lihat bagaimana stock up. Oh, ternyata saya bisa beli di sini dong. Jadi di sini bisa kita lihat, oh Anda mesti beli. Ya udah, saya beli barang nih, kelihatannya saya disuruh sama pengajarnya ini. Jadi saya beli barang, misalnya orange juice berapa, melon juice berapa, saya beli barangnya. Nah, nanti beli barangnya kalau udah masuk, berarti saya sudah mulai jualan di Denpasar ya. Jadi Denpasar ini saya sudah ada tokonya gitu. Nah, nanti kita coba tunggu barangnya masuk gitu. Nah, murid itu sudah pengalaman go through the process untuk pembelian. Biasanya pembelian itu biasa lah ya, mereka itu ada PO. Nah, ini adalah PO. PO nomornya 235. Itu adalah pembelian. Sellernya siapa? VFG 1. Barangnya apa? Kita beli orange juice, apple juice sekian dengan cost segitu. Ya. Nah, barang itu dalam proses pengiriman belum terkirim. Coba kita lihat kapan terkirim gitu. At the same time, mungkin saya juga mau buka toko kedua. Contoh saya buka toko kedua. Nah, ini toko pertama saya di Denpasar. Mungkin ke toko kedua saya mau di Sydney. Ya, saya buka lagi toko di Sydney. Di Sydney saya buka toko 150 meter. Nah, kita buka lagi toko di sini. Jadi kita Denpasar ini mulai jualan. Kalau kita lihat di sini, sales ini sudah mulai masuk. Ya. Nah, di sini sudah masuk, toko kedua sudah masuk, udah mulai Sydney. Jadi, dari muridnya itu sudah mulai ini beroperasikan bisnis mereka, sales itu. Mereka bahkan bisa lihat di sini dikasih tahu. Coba kita lihat di sini. Mereka bisa lihat unit sold-nya bagaimana, coba kita lihat. Oh, ternyata unit sold-nya di sini, dan pasar, jual berapa, terjual berapa, dan sebagainya gitu. Mereka bisa lihat ya, price-nya yang mereka set itu apa. Mereka bisa set sales-nya apa. Ya, sales-nya penjualannya lihat meningkat gitu. Jadi murid-murid itu ya bisa analisa sendirilah kira-kira ya, kenapa sales-nya meningkat dari melihat ini. Ya kan, kalau mereka lihat kenapa Sydney-nya nggak sales, katakan ya, kalau mereka search misalnya Sydney gimana? Sydney saja nggak ada sales. Kenapa? Ya tentunya kamu belum beli barang. Kalau belum beli barang, ya nggak ada penjualan. Ya. Nah, dari sini kan mereka tahu, oh ya benar, saya mesti beli barang ya. Cara beli barangnya, sekali lagi, bisa beli barang sini. Jadi kali ini kita kirim ke Sydney. Nah, ini kita udah beli barang ke Sydney. Gitu. Jadi, ini sekali lagi kita buka PO, PR, kita nanti tunggu barangnya masuk. Ya kan? At the same time, di sini, saya bisa lihat lagi, saya punya overhead apa saja sih? Oh, overhead saya ternyata salary-nya 34%, rental 60%. Ayo, saya kena overflow ini, retail ya, 4,8%. Kenapa? Oh, karena saya kebanyakan barang ini. Tempat saya hanya 150 meter, ternyata barang saya itu mengkonsumsikan 178 meter. Maka saya ini overstock gitu. Ya kan? Overstock itu makanya saya kena penalti di sini. Nah, mereka bisa mulai lihat di sini. 10.39. Ya. Berapa Dan menit? mereka bisa lihat average cost mereka. Mereka juga bisa lihat operating ratio mereka. Jadi banyak sekali yang mereka bisa belajar sendiri ya, operasi ininya. Nah, bagi yang suka accounting, ini supply chain juga ada accounting juga. Nah, bagi yang suka accounting, mereka bisa lihat di sini profit and loss-nya. Nah, di sini sudah ada ternyata profit and loss-nya dalam 18 hari ini.
Ya kan, sales saya berapa? Sekian. Salesnya itu terdiri dari sales ini. Ini terdiri dari apa? Oh, terdiri dari sales di Denpasar dan di Sydney. Oh iya, benar. Jadi bagaimana ya terakumulasi jadi 690.000. Terus kita punya cost berapa? Trading profit berapa? Operating expense kita berapa? Oh, salary kena berapa? Rental berapa? Overflow berapa? Net profit gitu. Jadi mereka itu sudah bisa lihat mereka punya P&L, ya rugi laba sama balance sheet mereka bisa lihat, ya kan? Biasanya kita ngajar balance sheet kan, total aset mesti sama dengan total liability plus any owner's equity. Di sini kan jelas-jelas mereka bisa lihat, oke, apa yang dimasuk ke dalam current asset, apa yang termasuk long term asset, itu semua hasil dari keputusan mereka. Sehingga murid-murid itu belajar melalui eksplorasi, yaitu menjalankan suatu bisnis sehingga belajar dari sistem-sistem ini. Ya, mereka kalau mau bagi murid yang mau lebih tanya yang lebih tajam, bagaimana kita spend-nya ini? Kita coba lihat trial balance-nya. Cash on hand saya tadinya mulai dengan 3,5 juta. Kenapa sekarang jadi 2,1 juta? Oh, ternyata ini kita ada cash on hand-nya ini debit segitu, kredit segitu, sehingga sisanya adalah 2,5 juta, 2,1 juta. Kenapa debitnya ini? Coba kita drill down lagi. Oh, ternyata kita bayar salary, terus kita bayar, kita dapat sale, ya sale-nya kita debit, terus salary-nya kredit dan sebagainya. Dari sini mereka bisa belajar. Tadi ada Pak Ketut nih. Pak Ketut mau saya sampaikan atau Pak Ketut saja, Pak? Boleh, mau saya sampaikan aja deh. Oke, lagu itu. silakan. Oke, selamat siang ya. Jadi kalau dari penjelasan ini memang di awal ya, karena baru awam sekali, cuma agak membingungkan gitu. Ya, jadi mungkin dari awal itu ini merupakan suatu paket program atau gimana, dan mungkin persyaratannya seperti apa ya. Jadi ini nih yang belum paham gitu. Oke, baik. Okay. Baik, terima kasih. Untung Bapak tanya. Jadi mari saya kembali lagi ke presentasi tadi. Ya, makanya saya sengaja tadi stop supaya Anda bisa kembali lagi. Jadi gini, balik lagi ke presentasi tadi saya. Monsoon Sim itu adalah apa? Monsoon Sim itu adalah sebuah platform untuk mengajar. Ya. Nah, platform cara ngajarnya begini. Jadi kok muncul ini? Nah, jadi Monsoon Sim itu adalah jadi gurunya ya memakai Monsoon Sim untuk configure Monsoon Sim itu dalam bisnis scenario untuk anak-anak belajar, Pak. Ya. Jadi misalnya hari ini kita mau ngajar accounting basic, ya udah Pak Ketut configure Monsoon Sim. Nanti Monsoon Sim itu sudah terkonfigure untuk accounting basic. Nanti murid-muridnya belajar accounting basic melalui self-discovery, melalui game. Gitu loh. Nah, mungkin Pak Ketut besoknya sudah mau bertambah, mungkin besoknya adalah accounting plus supply chain. Mungkin jadi Pak Ketut configure lagi Monsoon Sim untuk bisnis skenario kedua. Ya. Jadi untuk bisnis skenario ketiga. Nah, ini bisnis skenario-nya nanti muridnya itu belajar by themselves gitu. Mereka belajar by themselves. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh Singapura. Ya, ini National Singapore University. Itu jalankan gamenya seperti ini. Bisa dilihat ya Pak Ketut ya videonya? Bisa. Nah, itulah cara mereka belajar. Ya, itu cara jadi gurunya hanya meng-create skenario-nya, nanti muridnya itu belajar by themselves gitu. Ya, dari sini juga nanti ada video misalnya nah ini di Thailand, Pak. Ini kompetisi. Nah, itu murid-murid itu dalam satu tim. Jadi satu meja itu, satu PT ya, satu PT mereka simulasikan. Jadi mereka itu belajar seperti gitu. Ya. Nah, dalam 5 orang, dalam satu grup itu mungkin ada yang sebagai finance, ada yang procurement, ada yang supply chain, ada yang sebagai CEO, ada yang sebagai
dari bagian gudang, gitu. Nah, itulah adalah cara kita ngajar melalui Monsoon Sim, gitu. Yaitu, balik lagi, kita desain, kita berikan suatu skenario, nanti mereka yang belajar sendiri. Foto nih. Pak Ketut, gimana? Agak jelas? Ya, kalau saya perhatikan di situ tadi dari videonya, itu sepertinya kita sudah meng-create, ya, kita ada pembagian tugas, ya. Ada pembagian procurement, ada bagian cashier, dan sebagainya, kan begitu. Kemudian di masing-masing bagian itu sudah tertera, ada job desk-nya, juga ada semacam mungkin transaksinya di situ. Jadi kita harus sudah siapkan ya di awal kan gitu. Jadi dalam bentuk digital kan begitu ya maksudnya ya. Betul. Ya. Betul. Jadi kita cuma siapkan seperti tadi. Kita siapkan misalnya tempatnya di mana, kita siapkan di Denpasar adalah satu location yang mereka bisa set up tokonya. Kemudian kita set up, misalnya kita kasih mereka cash on hand berapa, kita kasih nggak loan. Misalnya kita mau kasih mereka pinjam dari bank nggak. Kalau enggak ya kita no. Ya. Kalau mau kita bilang yes. Kalau kita bilang yes ya mereka nanti bisa pinjam uang dari bank gitu loh. Nah dalam proses peminjaman uang dari bank itu ya mereka akan belajar banyak tentang bagaimana namanya amortization, bagaimana kita booking interest, bagaimana kita kena penalti kalau kita telat bayar dan sebagainya gitu. Jadi itu jadi skenario-nya yang dibikin yang dibangun ini gurunya sudah sebetulnya sudah ada satu default skenario yang guru bisa tinggal pakai gitu. Ya, contohnya lagi Pak ya, contoh ya, saya kasih contoh aja. Contohnya saya sekarang mau mulai pakai suatu roadmap. Monsoon Sim ada roadmap gitu. Contohnya, Bapak tinggal jalankan ini, cost wizard gitu. Ya, contohnya. Nah, di sini kita sudah sediakan 14 satu seri cost. Bapak tinggal jalankan. Ya, contohnya kita mulai dari retail business 1, retail business 2, retail business 3, 4 dan sebagainya, ya. Nah, nanti Pak Ketut tinggal jalankan course ini. Contohnya kalau course pertama ini, apa sih namanya ERP 101, Retail Business 1, ya. Nah, Anda jalankan di depan muridnya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah suatu course. Nah, nanti ujung-ujungnya Anda jadi tamat di sini. Ya, ERP 101 ini apa? Retail business. Ya, kita kasih tahu nanti di course is design concept of retail business, part of an ERP process. Ya, apa saja. Jadi learner nanti bisa sewa tempat, bisa merubah tempat punya ini area-nya, bisa beli barang, bisa bikin PO, bisa lihat financial report dan sebagainya. Dan learner ini mesti belajar apa yang namanya bagaimana higher sales, the unit sold, bagaimana sellable product dibanding ya mereka mesti analisa sendiri gitu. Jadi kita tinggal kasih tahu ini cost pertama ya Anda bisa lakukan ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke wizard berikutnya, kita set up the game. Jadi kita tinggal pilih, kita pakai Australia baseline, kita nyalakan 4 modul ini ya, kita jalankan 4 modul ini, kita nyalakan ininya. Jadi setup-setupnya semua sudah tersedia. Jadi Anda tinggal klik aja jalan. Kita mainkan holiday, no. Nah, ini targetnya. Nah, untuk game ini, kalian punya target adalah dari sales 4 juta, net profit 900.000. Oke, siap? Go. Ya udah, kita tinggal set. Jadi kita udah tinggal jalankan ini. Jadi kalau kita jalankan game ini, mereka murid sudah ada targetnya. Coba kita lihat target yang kita set itu apa. Nah, sebagai murid nanti di sini, nah ini targetnya sudah terset. Retail ini 4 juta, net profit 900.000. Ya, sekarang hari pertama. Jadi mereka sudah mesti operasilah transaksi-transaksi untuk mencapai target ini. Nah, ini adalah ERP 101. Nah, kalau kita sudah selesai, kita stop, kita jalankan ERP 102 gitu loh. Jadi satu step by step sampai mereka itu jadi sampai ke tamat di belakang ini. Jadi kita juga bisa jalankan ini. Nah, masing-masing course ini kita sudah set ini sekitar setengah jam. Tapi tambah kita kasih waktu mereka analisa ya dan sebagainya. Ya, Pak Abdi, sepertinya berakhir waktu Pak Abdi. Tidak apa-apa ya. Baik. Kita next speaker. Dan juga kita punya pembicara kedua atau tamu atau special guest
dari salah satu kampus yang mengadopsi Monsoon SIM ini di Indonesia, yaitu adalah Bapak Denny Biantara dari Podomoro University. Mungkin Pak Abdi bisa stop share. Sekarang Pak Denny akan ini lebih ke langsung. Udah stop share, udah. Sudah stop share. Jadi kalau Pak Denny dari sisi kampus yang memperkenalkan, memakai dan mengajarkan Monsoon SIM ke mahasiswanya. Langsung saya berikan waktu dan tempat ke Pak Denny dari Podomoro University. Baik, Mas Andre, terima kasih waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Saya Denny Biantara dari Podomoro University. Kampus kami di Jakarta baru berdiri tahun 2014. Jadi memang baru. Nah, kebetulan saya diminta untuk menjadi dosen tamu dalam webinar ini. Saya mencoba memberikan gambaran dari sisi edukasi ya, karena itulah bidang kami gitulah. Lalu kenapa kami bekerja sama dengan Monsoon itu mempunyai latar belakang sendiri yang mungkin akan berbeda di perguruan tinggi atau di sekolah Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kalau boleh saya mau share screen. Silakan Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian, saya ini dari prodi akuntansi ya, mungkin Bapak Ibu dari prodi yang lain. Kebetulan di kampus kami itu memiliki kurikulum, ya salah satunya mata kuliahnya namanya simulasi bisnis, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kebetulan kan ya anak-anak mahasiswa kita itu anak-anak milenial ya. Waktu kita ajarkan simulasi bisnis secara teoritis itu begitu pakai buku, pakai teori, mereka sangat kurang excited ya gitu kan. Nah, sementara ini kita kumpul dengan dosen-dosen, lalu kita bicarakan, akhirnya muncul ERP ini pada awalnya. Nah, saat kita mau mengajarkan ERP ini, karena ERP ini sesuatu yang kompleks, kalau Bapak bisa lihat dari mulai sales, ada store, shipment, finance, sampai terakhir accounting. Accounting itu dari sisi pencatatannya ya. Nah, kita mencoba berbagai macam modul, kita mencoba membuat berbagai macam cara, karena dari pimpinan kampus kami itu berbasiskan kepada kewirausahaan. Maka harus mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real. Nah, dari instruksi tersebut, kami mencoba nih, ya, mencari berbagai macam sumber agar mahasiswa kita ini bisa lebih dekat dengan kondisi realnya. Nah, dalam perjalanannya, kami ini bertemu dengan tim dari Monsoon, Pak Abdi, gitu ya, dengan Mas Andre, gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu tadi juga mendengarkan yang dari Pak Abdi. Cuman kalau saya bilang Pak Abdi itu sudah melakukan inovasi ya. Zaman 2017 dulu Pak Abdi masih zaman jadul Pak Abdi ya, masih versi yang lama. Gitu kan. Nah, sekarang sudah kepada versi yang baru. Gitu kan. Ya, syukur alhamdulillah ya, ada suatu peningkatan. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum mencoba, kami dari semua dosen prodi akuntansi itu di training, TOT. Ya, yang memberikan trainingnya itu ya Pak Abdi dengan Mas Andre. Ya, jadi kita ada 7 orang dosen di prodi akuntansi itu di training dulu. Gitu kan. Makanya tadi kalau saya lihat Pak Ketut tadi agak bingung, betul Pak? Sama Pak. Dulu juga kami bingung. Iya, kami bingung Pak Ketut. Itu apa ya? Kalau kami orang akunting gitu kan. Kalau latar belakang dosen kami ada yang praktisi gitu kan. Nah, kami training itu 3 hari ya, kalau nggak salah, dengan Monsoon itu. 3 hari, gitu kan. Lalu diundang beberapa universitas, gitu kan. Nah, kita basicnya mengajarkan ERP, cuman di mata kuliah simulasi bisnis. Saya nggak tahu ya kalau di Bapak Ibu itu ada mata kuliah apa, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya, setelah kita mengajarkan ERP, itu, nah, ternyata ujungnya nyangkutnya ke sini, Pak. Accounting cycle. Gitu. Ini juga kita nggak prediksi tadinya. Gitu loh. Ternyata ada accounting cycle
dalam monsoon tersebut. Tadi Pak Abdi sudah jelaskan, di endingnya itu ada financial report. Seperti itu. Tapi dari setiap step, kalau nanti Bapak Ibu lihat, itu ada transaksi. Transaksi yang berjalan, dan transaksi itu dilakukan penjurnalan, by system. Gitu kan. Nah, dengan menemukan itu, kita menjadi lebih excited lagi, baik pengajarnya maupun mahasiswanya. Gitu kan. Kalau tadi Pak Abi cuman berkata untuk tempat saja yang bisa dirubah, tapi sekarang semua peserta yang notabene-nya adalah mahasiswa, mereka bisa lihat jurnalnya live. Jadi kalau mereka salah, mereka tahu gitu loh. Mereka bisa bandingkan dengan teman-temannya gitu loh. Bahkan suasana kelas menjadi sangat atraktif seperti itu. Melihat animo yang begitu bagus, nah kita coba ya komunikasi lagi dengan Monsoon untuk mengembangkan sesuatu yang lebih menarik gitu kan. Karena kita menyebutnya game simulasi Monsoon ini membuat anak-anak milenial itu sekarang terbuka gitu loh. Karena kondisi ini mendekati dengan kondisi realnya. Mereka itu jualan jus pada saat yang pertama kali. Ya, ada jus melon, jus apple gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah luar biasa berubah, bisa jual burger, bisa jual kopi gitu kan. Nah, pengembangan dari Monsoon Sim saya juga cukup salut ya. Akhirnya bisa banyak yang bisa di-improve di sana gitu. Nah, setelah itu proses pembelajarannya kalau Bapak Ibu bisa lihat, pertama kali kita akan registrasi. Tadi Pak Abi sudah menjelaskan secara teknis ya kalau di sistemnya. Dari kita itu pertama dengan registrasi. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah simulasi bisnis, kita akan ajarkan ERP. Ini diajarkan dalam 1 semester, Pak. Jumlah pertemuannya adalah 14 kali. Modulnya sudah ada. Nanti kalau ada waktu, Pak Abdi mungkin bisa share ya, Pak ya, modulnya, Pak. Karena modulnya sudah disiapkan juga. Gitu. Jadi kita sebagai dosen itu sangat-sangat terbantu, atau pengajar itu sangat-sangat terbantu. Ya. Waktu pertama kali itu tidak ada. Jadi kita masih harus mengeksplor sendiri. Nah, tapi sekarang sudah sangat luar biasa, modulnya sudah ada dalam sistemnya. Bahkan ada videonya juga. Lalu masuk ke tahap pelaksanaan. Pengenalan proses bisnis, operasional bisnis. Nah, ini akan menyangkut ke manajemen operasional. Ya. Jadi ada dosen-dosen yang mengajar manajemen operasional juga bisa ikut menggunakan modul ini. Ya. Lalu masuk ke akuntansi keuangan. Dosen yang akuntansi keuangan juga ikut masuk di sini. Yang terakhir itu strategi bisnis. Ini didistribusikan kelompok yang pegang di tempat kami Pak Dr. Iwan Lesmana, gitu kan. Nah, setelah ini masuk, baru kita melakukan run game tahap 4. Artinya mahasiswa, bahkan ini bisa lintas antar semester. Jadi gini, ini kita berikan di semester 4. Tapi mereka yang sudah semester 6, bahkan di semester 8, itu kadang-kadang kalau kita ada event, mereka pengen ikut juga. Akhirnya antara senior dan junior itu bertemu. Satu, menambah keakraban, saling berkenalan. Kedua, ada kompetisi. Lalu senior memberikan mentor kepada para juniornya. Jadi interaktif sekali. Ya. Nah, terakhir kita melakukan evaluasi atau monitoring. Ya kan? Dan evaluasinya kita lakukan bersama-sama. Karena gamenya ini live, endingnya itu nyata, angka setiap individu berbeda-beda, gitu kan? Sorry. Jadi kita bisa diskusi, banyak yang bisa kita diskusi. Bahkan untuk mata kuliah 3 SKS, itu satu pertemuan itu pertanyaannya sudah banyak sekali. Ya, jadi kita bisa maintain untuk 14 kali pertemuan itu program-program atau modul-modul apa saja yang akan kita pakai, gitu kan. Tapi nanti itu dikembalikan kepada kampus atau sekolah dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi secara umum bahwa modul dari Monsoon Sim ini sudah bisa diadaptasi oleh kita di dunia pendidikan. Karena kita beberapa kali berdiskusi dengan Pak Abdi juga, minta agar Monsoon ini kalau bisa ditarik masuk ke dalam kurikulum, gitu kan? Karena ini sangat berguna buat kita dosen dan mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya detailnya Pak.
secara garis besar ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang jago. Pertama kita ngajarkan operasional bisnis, yaitu pemasaran, produk, pricing, place, gitu kan, dan promotion itu sudah biasa. Itu ada tadi di tempatnya Pak Abdi. Ya, nanti kalau mau direview Pak Abdi lah, karena Pak Abdi sebagai yang mendevelop program ini pasti bisa menjelaskan seperti ini. Oke, selanjutnya operational business. Sama juga tadi ada sales, ada inventory, persediaan barang, ada cost, ya kan? Lalu ada investment. Nah, yang terakhir ini investment ini yang kadang-kadang membuat kita tercengang sebagai dosen karena ternyata banyak mahasiswa khususnya di kampus kami ya yang profesinya adalah investor. Investornya juga tidak tanggung-tanggung, yang angkanya juga cukup besar. Artinya ratusan juta lah gitu kan. Ya walaupun dia dengan orang tuanya. Sehingga ada satu momen waktu itu kita pernah buat, mereka mengajak orang tuanya untuk main monsoon sim. Gitu. Ya itu sesuatu yang lucu juga saya bilang gitu kan, live. Jadi anaknya di kelas, orang tuanya di rumah. Gitu. Ya, lalu minta diulang semuanya di rumah karena ya bapaknya mungkin orang tuanya gaptek gitu ya. Akhirnya ini interaktifnya terjadi sampai di luar kelas. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi dunia pendidikan kalau menurut saya, bahwa dengan monsoon sim ini ternyata kita bisa belajar di mana saja. Dan dampaknya sekarang terjadi pada saat ada pandemi COVID ini. Semuanya work from home, belajar dari rumah. Nah, game ini sangat membantu sekali dimanapun. Ya, jadi mahasiswa kita pulang kampung, tapi kita masih bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas waktu dan ruang. Seperti itu. Nah, pada akhirnya, seperti tadi Pak Abi sudah jelaskan, itu laporan keuangan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang basicnya accounting masih sudah tahu. Mungkin kalau yang bukan accounting atau finance atau teknik, mungkin bisa belajar, ini singkat saja. Nah, kita jelaskan. Jadi setelah mereka bermain, gitu kan, kita akan jelas, ini loh kaitannya dengan mata kuliah cost accounting. Ini loh kaitannya dengan mikro, makro, gitu kan. Lalu dengan manajemen keuangan. Lalu ada pelajaran dengan principle of marketing. Ya. Jadi setelah mereka belajar, gitu kan, dengan game ini, itu banyak pertanyaan atau banyak yang bisa kita explore gitu daripada hanya menampilkan teori. Karena ini menjadi sangat menarik buat mahasiswa. Karena kebetulan mahasiswa kita banyak yang latar belakangnya pembisnis, itu mereka selalu berpikir kalau setiap usaha itu harus untung. Saya sampai bilang, kamu main game aja nggak bisa untung. Bagaimana dengan kenyataannya? Saya bilang gitu. Oh gitu Pak ya? Iya katanya. Coba dong kamu, lihat. Karena step by step-nya itu menunjukkan, kamu punya feeling nggak? Saya bahasnya gitu. Punya feeling nggak terhadap bisnis? Gitu. Nah, akhirnya anak-anak seperti itu, kebanyakan di luar kelas mereka bertanya. Akhirnya kita banyak membuat kelas mentoring. Ya. Jadi dengan monsoon ini sebetulnya SKS-nya jadi bengkak nih. Gitu. Tapi tetap kita tidak masukkan. Ya. Tapi membuat anak-anak semakin atraktif, gitu kan, dimanapun juga mereka berada, lalu menambah value bagi mata kuliah yang lain. Ya. Maka oleh karena itu, ya saya sendiri merasa beruntung, gitu kan, bekerja sama walaupun pertama kali saya juga bingung sama seperti Pak Ketua tadi kan, tapi begitu mencoba, sesuatu yang luar biasa lah ya, seperti itu. Sampai saat ini, ya kami dari Podomoro University masih tetap menjaga kerjasama dengan Monsoon. Dan harapan kami dari pihak Monsoon itu selalu mengembangkan. Ya. Nah, terakhir kita buat rangkuman. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada value chain. Jelas-jelas nanti ada dalam salah satu modul yang ada di Monsoon. Gitu kan. Pak Abi tadi sekilas sudah menjelaskan, gitu kan. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, nanti Pak Abi bisa display. Karena displaynya Pak Abi saya bilang lebih sakti, gitu kan. Karena dia overall lah semuanya, gitu kan. Kalau saya kan limited, gitu kan. Nah, lalu ada prosesnya sampai terakhir mengeluarkan bisnis strategi. Karena di akhir pembelajaran simulasi bisnis
itu setiap anak mesti mempresentasikan. Salah satunya adalah bisnis strategi mereka atas bisnis yang mereka kembangkan. Seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu contohnya, kompetisi simulasi bisnisnya kita sudah beberapa kali, dan 2017 kita menjadi host untuk lomba se-Indonesia. Ya, Pak Andre ya. Iya, Mohon dikoreksi kalau salah Pak Andre. Betul, ya, Pak. Di kampus kami. Iya. Nah, ini simulasinya luar biasa. Sekarang pun kami masih melakukan hal itu untuk anak SMA. Ya. Oke, terakhir evaluasi dan monitoring. Ya. Kita memberikan apresiasi kepada mereka-mereka mahasiswa kami yang memang memiliki kompetensi yang cukup baik selama mengikuti game ini. Lalu dia bisa mengeksplor sehingga dia bisa tampil dominan di antara teman-temannya, dan itu tidak bisa diprotes. Karena apa? Semua lihatnya live. Berarti tidak ada campur tangan dari dosen. Jadi kalau dia berbuat kesalahan, misalnya tadi seperti pada overstock, membuat pembiaya untuk sewa lahan semakin besar, akhirnya di endingnya net profitnya akan turun, dia akan bisa lihat sendiri. Jadi mereka mengoreksi dengan diri mereka sendiri. Itu enaknya. Kalau kita belajar teori, biasanya banyak protes. Kenapa saya dapat nilai sekian? Tapi begitu ini muncul, mereka tidak ada protes. Jadi begitu kita kasih nilai, kita ranking, mereka sudah tidak pernah protes lagi sampai sekarang. Cukup membantu untuk para dosen memberikan penilaian juga. Ya, dengan Monsoon Sim ini. Ya, sepertinya proses saya sudah cukup. Seperti itu. Kita mungkin akan lanjutkan dengan diskusi, iya, Bapak betul, Ibu. kita... Ya. Diskusi ya Mas Andre ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Denny dari Podomoro University. Memang sudah mengadopsi Monsoon Sim dari 2017, betul sekali Pak Denny. Untuk sesi tanya jawab, sebetulnya sudah ada pertanyaan pertama nih dari Pak Ketut, saya lihat. Ya. Yaitu di Bali itu untuk industrinya itu lebih ke pariwisata. Apakah Monsoon Sim bisa dibuat model cocok dengan kotanya, salah satunya adalah Bali. Mungkin ke Pak Abdi atau ke Pak Denny, bagaimana? Serah, saya ikutin host saja. Pak Abdi, mungkin bagaimana Pak Abdi tentang Monsoon Sim? Oke, baik. Mungkin saya jawab. Jadi kebetulan kita juga sering, misalnya di Filipina itu juga banyak namanya hospitality business ya. Mereka bahkan ada asosiasi yang cukup besar di Filipina. Nah, mereka itu sangat tertarik dengan hospitality business, yaitu perhotelan lah ini itu dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah sebagian besar bisa untuk adopsikan untuk perhotelan dan sebagainya. Contohnya, bagaimanapun kita ada masalah cost, bagaimanapun kita ada masalah keuangan, bagaimanapun kita ada masalah pembelian dan stok dan planning dan MRP, walaupun kita nggak produksi, tetapi kita ada masalah MRP bisa dipakaikan untuk sebagai kita, jadi cara kita stok gudang dan sebagainya. Ujung-ujungnya balik ke financial implication dari semua keputusan ya staff-staff mereka itu memakai Monsoon Sim atau mengoperasikan bisnis mereka gitu. Apakah terjawab Pak Ketut? Ya mungkin belum kayak sepertinya. Jadi gini. Saya tambahkan ya. Ya, ini silakan. Pak Denny. Oke, Pak Ketut saya tambahkan. Gini Pak Ketut, di kampus kami itu ada program studi bisnis perhotelan Pak Ketut. Ya. Nah, salah satu mata kuliahnya adalah akuntansi hospitality. Ya. Mungkin Pak Ketut tahu ada akuntansi hospitality, lalu akuntansi dasar. Nah, di akuntansi hospitality itu kita joinkan. Kebetulan yang tadi, karena ini bisnis hospitality, mereka pun punya simulasi bisnis, tapi bidangnya adalah bidang pariwisata, hospitality. Nah, jadi kami ini menjadi tim teaching, Pak Ketut, dosen akuntansinya, dengan dosen simulasi bisnis, tapi hospitality, Pak. Ya, kita ciutkan hospitality. Jadi misalnya untuk pariwisata, lalu untuk perhotelan, usaha perjalanan wisata. Nah, itu bisa masuk, Pak. Hanya bedanya tidak semua modul bisa dibuka, Pak. Contohnya apa? Inventory, Pak. Saya kasih gambaran ya. Inventory
Ya kalau hospitality apa? Gitu kan. Hotel masih punya, Pak. Ya, tapi kalau usaha perjalanan wisata nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena mereka paket-paket aja kan. Iya, Ya, betul. paket wisata. Betul. Tapi paket wisata, Pak, itu bisa dikemas gitu kan dalam modul ini gitu loh. Iya, hampir sama gitu. Contohnya gini, kalau kita punya paket wisata Jakarta, Bali, berapa hari gitu kan. Nah, itu angka-angka yang kita hitung pada awalnya, itu kita bisa masukkan gitu kan. Kalau dulu, waktu pertama kali saya susah, Pak. Karena begini, paket itu tidak identik dengan barang, kayak jualan Apple, segala macam. Bahkan saya mendorong mereka untuk belajar ke restoran, Pak. Karena lebih gampang. Nah, tapi karena modul sekarang ini bisa dirubah, gitu kan. Nah, saya jadi diasumsikan, misalnya begini, kalau kamu membuat paket, nama paketnya adalah paket Apple. Padahal di situ isinya jus apple. Lalu straw-nya saya bilang saya ganti dengan biaya transportasi, gitu. Ya, lalu ada akomodasi, segala macam. Itu bisa, Pak, seperti itu. Jadi, produknya itu kita modifikasi. Ya mudah-mudahan nanti Pak Abdi dari Monsun juga bisa merubah untuk perusahaan jasa, Pak. Atau mungkin udah saya yang nggak update gitu kan. Nah, jadi dari orang-orang dari industri pariwisata, memang saya tahu Indonesia sekarang lagi menggenjot pariwisata pasca pandemi gitu kan. Mudah-mudahan bisa diakomodir oleh Monsun. Gitu. Tapi pada dasarnya bisa, Pak Ketut. Sudah kita coba, Pak. Ya, iya. Mungkin untuk Pak Denny ya, kalau kami sih sebenarnya sudah membuat beberapa paket-paket wisata ya. Jadi, nah kira-kira bagaimana kita desain ya, mulai kan ada paket-paket yang mulai dari city tour ya, tour 3D dan sebagainya, itu kita sudah buat paket-paketnya. Bagaimana kita nanti mendesainnya dalam satu paket di Monsunnya ini gitu. Nah ini nih. Oh jadi, iya, betul paket Pak. Paket ini Pak, ini kita buat secara real Pak, real time ini kita buat. Jadi real sekali, sudah nyata sekali gitu. Iya, betul gitu. Nah, sekarang di modul Monsun itu lebih banyak terbuka, Pak. Makanya sih kalau menjelaskan sekarang waktunya nggak cukup ya, Pak Abdi ya. Karena betul gitu kan. Ini Pak Ketut kayaknya harus ikut juga nih kursus untuk Monsun nih, iya kan? Gitu atau dengan teman-temannya lah di Bali gitu kan, supaya bisa kebuka, Pak. Gitu. Ya. Saya nggak mau detail ya, itu Pak Ketut pasti lebih tahu. Kondisinya real, betul Pak. Teman-teman saya juga yang di usaha perjalanan wisata sana bilang, ini paketnya nggak bohong-bohongan loh, bener loh. Bahkan anak-anak bisa jual, keluar gitu kan. Ya. Karena case-nya seperti itu gitu kan. Nah, cuman kita mencoba waktu itu memasukkannya dengan ini zaman dulu ya, waktu pertama kali Monsun itu masih versi yang lama, itu analoginya paketnya namanya Apple, paket turnya namanya ini gitu kan. Nah, tapi memang dengan keterbatasan. Makanya saya bilang tadi sama Pak Abdi mungkin bisa mengimprove Monsunnya supaya untuk perusahaan jasa, gitu kan, hospitality ya, tour and travel, hotel gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, bisa masuk gitu loh. Ya. Mungkin bahasa marketingnya itu supaya bagus juga ya Pak ya. Iya. Betul Pak. Iya. Betul. Iya. Bapak Ibu mungkin sudah terjawab ya untuk Pak Ketut. Kita ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Mulyono nih, ada raise hand, mungkin bisa di mute aja, di unmute Pak. Pertanyaannya apa? Oke, terima kasih Pak Denny dan Pak Abdi. Mungkin saya dari Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kalau Monsun saya udah mendengar lama ya, cuman beberapa kali mau gabung belum terlaksana. Bahkan beberapa waktu tahun yang lalu ada yang datang presentasi ke kampus gitu. Nah ini kebetulan ketemu Pak Abdi dan Pak Denny yang bisa sharing mengenai bagaimana penggunaan Monsun di proses belajar mengajar gitu ya. Jadi saya lebih tertarik ini betul ya. Kalau di teknik industri itu kan belajar banyak berkaitan dengan yang disampaikan Pak Abdi tadi ya, modul-modul mulai dari finance, kita juga belajar, lalu marketing, lalu MRP, production planning, SCM, dan sebagainya ya.
di akhir kuliah, di akhir semester, di akhir tahun atau akhir kuliah, semester akhir begitu, kita ada materi namanya feasibility study, gitu, yang sebenarnya tujuannya untuk merangkum semua sebagian besar mata kuliah, mulai dari forecasting sampai distribution gitu ya, forecasting, production, lalu finance, technical analysis sampai distribution. Nah, kalau yang mau saya tanyakan adalah mengenai gamenya. Apa gamenya ini sifatnya bisa dimodifikasi atau diaplikasikan pada satu penekanan modul tertentu, misalnya mata kuliah production planning, kemudian mau di dalam bentuk game di Monsoon, kemudian misalnya mata kuliah lain, misalnya supply chain management begitu sendiri gitu, ataukah mesti satu siklus gitu ya, mulai dari Pak Denny katakan tadi kayak simulasi bisnis begitu ya. Di simulasi bisnis saja jelaskan sekilas bagaimana game untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, sebenarnya kita juga ada itu mata kuliah tadi yang saya bilang feasibility study tadi, merancang, mendesain suatu industri lalu dibuat game gitu misalnya juga ada. Mungkin gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan yang pertama itu. Lalu yang kedua, mungkin nanti bisa dijelaskan atau Mbak tahu apakah bisa hari ini atau dengan nanti waktu yang lain mengenai bagaimana skenario kalau gabung begitu, seperti apa mekanismenya gitu. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Denny, Pak Abdi. Ya, nice question. Silakan host, speaker bisa menjawab. Oke, saya jawab ya. Oke. Sudah bisa Pak? Udah ya, maaf ya saya ini. Nah, jadi kalau saya langsung aja ke step ini ya. Jadi dalam game ini kita bisa saja mengkonfigur ya. Ini adalah kita punya modul-modul. Nah, bisa saja nanti dikonfigur sebagai berikut, Pak. Misalnya kita mau tekankan, nah ini. Jadi misalnya hari ini kita mau tekankan misalnya lebih ke supply chain, ya kita akan pakai 3 modul ini, misalnya planning, warehouse, B2B, production gitu. Sama kalau kita mau tekankan dari segi service dan maintenance, asset management, mungkin kita nyalakan modul-modul sini gitu. Jadi ini adalah guru bisa secara gampang untuk nyalakan atau matikan sebuah function, suatu modul, suatu feature gitu. Contohnya kita mau tekankan lebih ke loan, ke finance, financial KPI, kita masuk ke finance. KPI kita nyalakan lebih banyak yang finance ini. Tapi kalau kita mau nyalakan yang lebih ke supply chain, ya kita nyalakan feature-feature yang di supply chain. Contohnya apa? Contohnya sebagai shipping, ya bagaimana cost of customer, distance between customer sama kita punya warehouse, bagaimana kita punya bisa partial shipment apa enggak, dan sebagainya. Itu adalah fitur-fitur yang bisa kita nyalakan atau kita matikan. Jadi sebagai guru kita tinggal configure gitu. Jadi bukan customize ya, namanya adalah kita lebih configure gitu. Jadi gurunya yang merancang lah sistemnya gitu. Masing-masing ada KPI-nya. Contohnya misalnya kalau kita lebih ke tekankan ke distribution, nanti distribution KPI lah yang kita jadikan suatu tolak ukur. Kalau kita lebih ke finance, nanti finance KPI sebagai kita punya tolak ukur gitu. Jadi bisa tinggal kita setting gitu. Menang apa kalahnya tinggal kita pilih gitu. Kita setting. Contohnya aja, misalnya saya beli ini layarnya tadi. Contohnya dalam game ini ya, misalnya kita hari ini mau ukur tentang, misalnya kita mau mengukur cash on hand lebih ke net profit dan misalnya operating ratio. Nah, ini adalah kita punya target. Oke. Sorry ya, nanti misalnya kita set hari ini kita mau pilih 3 ini, kita bilang oke, untuk cash on hand kita maunya adalah 50% ya, KPI-nya ini 25%, ini 25%. Nah, nanti murid-muridnya itu
akan diukur dengan KPI finance ini. Jadi mereka itu akan berjuang untuk mendapatkan untuk mencapai performance-nya ini gitu. Jadi kalau kita dalam game yang sama pun kita bisa ukur bukan dari segi finance, mungkin dari segi inventory. Kita mau lihat inventory-nya bagaimana, kita punya utilization bagaimana, kita lihat sales-nya gimana, kita tinggal ganti. Ya, nanti kita tinggal kasih persentasenya, kita mau ukur berapa persen, misalnya kita mau tekankan dari sisi space utilization, dari segi supply chain-nya. Nah, ini ya, yang tadi yang Tiger menang, tapi kalau dari segi supply chain, tim Elang menang gitu. Jadi kita tinggal set ya, dan kita tinggal kasih mereka matrix yang kita setkan dan mereka berjuangkan. Ada lagi pertanyaan? Itu Pak, yang kedua dari Pak Joko adalah metode pembelian server Pak. Oh itu Pak, saya kira mungkin Pak Andre bisa handle itu. Ya. Siap, nanti di akhir saya sounding ya. Berarti terima kasih. Pak Joko. Mungkin saya kasih tahu aja, mungkin saya tambah sedikit. Cara kita itu ya untuk terapkan sistem ini very very simple, yaitu kita ada semacam train the trainer. Train the trainer itu adalah satu proses yang 3 hari. Setelah itu nanti dengan servernya Anda sudah bisa jalankan game. Dan itu juga murid-muridnya tidak limited ya. Pak Denny boleh tanya ya, sekarang gurunya ada berapa yang di Podomoro yang sudah tertrain? Sudah 7 ya. Ya, sudah 7. Baik. Oke, saya tambahkan juga sedikit ya untuk Pak Joko. Ya, Pak Denny. Jadi waktu kami TOT dulu, saya juga kaget karena ada dari teknik industri Trisakti, juga ada teknik informatika dari Universitas Indonesia ya. Mas Andre ingat ya? Iya, gitu kan. Training bersama kita ya. Training bersama kita waktu itu. Nah, ternyata mereka memang mempunyai mempunyai pandangan yang beda-beda gitu. Yang tadi Pak Joko bilang juga saya tanyakan waktu itu ke yang dari Trisakti, untuk apa ya? Persis jawabannya seperti Pak Joko. Lalu yang teknik informatika juga mereka menjawab, saya bilang ini kan ada sistemnya, kita mau meng-create seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya nggak tahu ya kalau di teknik industri itu seperti apa gitu kan. Tapi saya rasa Monsoon Sim ini bisa dieksplor ya Pak Abdi ya, seperti itu untuk berbagai macam bidang gitu kan. Walaupun mungkin ada keterbatasan gitu kan, tapi setidaknya kita semua kalau bisa berdiskusi supaya nanti dari Pak Abdi pengembangannya bisa lebih baik, itu jauh lebih bagus lagi. Seperti judulnya kan, kita platformnya Indonesia ini kan. Benar itu. Pak, benar. Iya. Benar. Saya tambah sedikit ya. Ini versi 8. Nanti pada waktu yang akan datang, mungkin November ya, kita akan menambah konsep capital budgeting, yaitu capital management. Namanya integrated reporting. Saya nggak tahu apakah di Indonesia ini adalah topik yang tertarik atau enggak, tapi kalau di luar negeri, mereka itu ngajar accounting itu, mereka lebih lari ke IR6, yaitu integrated reporting 6. Yaitu ada namanya R&D, ada namanya future value, current value, dan sebagainya. Nah, itu kita kerjasama dengan Deakin University yang di Melbourne, ya, kita kerjasama, dan nanti kita akan launching itu. Supaya murid-murid itu bisa hitung net profit value, mereka bisa lihat apa sih profit R&D yang bagus, melawan R&D yang kurang bagus, gitu, untuk menghitung net profit value, untuk mendecide kita mau invest di mana. Jadi kata tadi Pak Denny tadi katakan ada masalah investment ya. Kita bicara invest. Nah, ini nanti investmentnya ini jadi menarik sekali. Kita itu bisa lihat future cash flow, current cash flow, kita bisa lihat hitung net profit dan sebagainya. Itu akan ditambah di November ini. Wah, kabar yang bagus Pak Abdi. Karena sudah menjadi mandatori itu untuk laporan finansial ya, integrated report itu Indonesia sudah masuk sekarang. Bagus sekali, bagus sekali. Itu sangat bagus, Pak. Itu sangat mendidik karena murid-murid bisa tahu kalau mereka itu pilih investment yang salah, mereka itu akan kena. Ya. Bagus, Pak. Karena daripada mereka melihat report yang tebal, kalau ada Monsoon ini mereka lebih enak gitu. Karena anak sekarang jarang mau bawa buku yang tebal-tebal gitu kan. Kalau bisa lihat di display,
Anak-anak Benar, Pak. milenial agak beda ini emang. Soalnya. Benar. Oke. Maaf Pak Abdi, Pak Denny. Satu pertanyaan lagi boleh Pak ya? Silakan, Pak. Silakan, Kalau Pak. misalnya begini, ini lebih ke operasional ya. Kami ada mata kuliah, misalnya production planning. Lalu ada mata kuliah cost accounting gitu. Ya. Kalau misalnya mata kuliah cost accounting, kami menggunakan game ini. Tentu saja nanti yang diukur adalah tentang accounting-nya gitu ya. Parameter-parameter tentang accounting. Lalu mahasiswa yang sama, kelas yang sama, pada tahun berikutnya, ambil mata kuliah production planning. Lalu kami pakai game yang sama, tentu dengan modul yang berbeda gitu. Bisa begitu, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Ya. Bisa. Baik. Jadi contohnya di Singapura ya, SUSS itu semua murid yang masuk ke SUSS ini, semua dimasukin ke dalam course namanya Business 100. Jadi mereka ciptakan satu course namanya Business 100, itu semua murid dimasukin ke dalam course itu. Jadi itu sudah mandatory. Nah, nanti mereka baru ada masuk ke accounting, ada yang masuk ke management, ada yang masuk ke marketing, terserah. Tapi mereka itu jadi bisa juga sebagai fundamental course ya, untuk entrepreneur bisa, untuk yang lain-lain juga bisa. Jadi tergantung. Jadi ada yang nanti di level 3 mereka masuk ke production planning atau ERP course. Nah, mereka itu pakai lagi tapi dalam konfigurasi yang beda. Oke, ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko Mulyono. Mungkin untuk Q&A sudah cukup. Terima kasih semuanya. Pasti kita Selamat siang. Wassalamualaikum Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.